Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan sunnah-sunnah sholat, sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu makruhatus sholat, tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Makna makruhatus sholat yakni hal-hal yang kalau dilakukan di dalam sholat itu tidak mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Sila dibaca, Nashwa. Makruhatus sholati katsiratun. Makruhnya sholat itu banyak, dan memang tidak akan disebutkan semua. Ini makruhat sholat yang mungkin sering dilakukan oleh orang-orang ketika sholat. Minha, daripada makruhat sholat yang banyak itu disebutkan beberapa oleh Habib Ahmad bin Umar Asy'atiri. Yang pertama adalah al-jahr fi mawdi'il israr. Begitu pula as-subuh. Ketika sholatnya itu sholat sirriyah, macam duhur, itu kan tak sunnah untuk bersuara, dia israr. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat duhur keras, sholat maghrib pelan, kan terbalik kan? Ketika dia terbalik, itu namanya makruh. Al-jahr fi mawdi'il israr wa aksuhu. Dibilang, tengok nomor 7, na'am qad yutlaqul israru fi mawdi'il jahr. Memang kata-kata na'am di dalam fikih itu maknanya exception. Na'am exception, ada sebuah exception bila-bila memang di waktu jahar itu disunahkan israr. Tapi di dalam case-case tertentu saja, tak di semua case. Bila case itu kalau di sampingnya ada orang tidur, Anda keras bismillahirrahmanirrahim, orang yang tidur ini apa? Terganggu. Kalau orang yang tidur terganggu ini, maka ketika itu tidak disunahkan untuk jahar, bahkan disunahkan untuk israr. Wa itlaquhum yaqtadi jarayanu dzalika hatta fil faraid. Dan ketika para ulama itu mengatakan sholat yang jahriyah itu tidak disunahkan jahriyah, bahkan disunahkan israr kalau mengganggu ke orang tidur. Dan mereka tak cakap sholat apa. Kalau mereka tak cakap apa-apa, maknanya ini semua sholat yang mengganggu orang tidur walaupun dia jahar disunahkan untuk israr. Lakin qala Ain Shin. Siapa itu Ain Shin? Hah? Ain Shin. Syatibi. Siapa? Sudah sering saya katakan. Ain Shin namanya Ali Shubro Milsi. Ali Shubro Milsi atau Ali Shubro Milsi sama. Ali Shubro Milsi. Sudah tak cakap nama, ini hanya rumus saja. Ain Shin, ya fikih tingkat tinggi memang macam-macam ini. Tak sedikit penat, sudah tak ada nama-nama. Semuanya hanya ada apa? Semuanya hanya ada rumus-rumus saja. Ibn Hajar Haji, Muhammad Romli Memro, Ali Shubro Milsin Ain Shin, Ibn Qasim Sin Mim, macam itu. Bujairami Jin Mim tak salah. Itu saya. Kalau Ba'jim Bujairami. Lakin qala Ain Shin innahu khasun binawafilil lail mutlaqah. Bahwasanya mengganggu orang, ketika jahar mengganggu orang itu tidak disunahkan jahar, itu tidak di semua sholat, hanya di sholat tahajud saja.
di sholat tahajud, kalau ada orang terganggu dengan sholat tahajud Anda, maka Anda disunahkan untuk isar, tak sunahkan untuk jahar. Kalau sholat fardu, kalau ada orang tidur waktu isya, bukan Anda memperhatikan yang tidur, tapi Anda kena memperhatikan sunnah. Orang tidur, kenapa itu pada waktu isya? kena bangun dia. Innahu khasun binawafilil lailil mutlaqah la fi matuliba fihil jahru lidatihi kal isya. Bukan di sholat-sholat yang disunnahkan di dalamnya itu jahar lidatihi, seperti sholat isya. Wal iltifat, begitu pula di antara hal-hal yang makruh adalah menengok. Tengok kanan, tengok kiri. Tapi kena tengok yang makruh itu tengok dengan kepala, bukan tengok dengan dada. Kalau tengok dada bukan makruh tapi membatalkan sholat. So tengok biwajhihi amma bisadrihi famubtilun. Yang makruh itu adalah tengok dengan wajahnya, tapi tengok dengan dadanya batal sholat. Sholatnya apa? Batal bi ghairi hajah, dengan catatan tengoknya itu tanpa ada hajat, tanpa ada apa? Hajat. Tanpa ada hajat. Tapi kalau dengan ada hajatnya maka dia tak makruh. Seperti apa ada hajat itu? Kahifti mata'in. Mungkin dia sholat ada macam ini di sini. Tempatnya sampingnya ada zaman, dia takut ini apa namanya dicuri oleh zaman, jadi dia sholatnya tak tengok sini. Walat boleh dia apa namanya, dia nak jaga. Ada orang kan biasanya di masjid itu kan banyak kehilangan sandal. Orang-orang zaman dahulu tuh sandalnya itu tak dibawa, tak diletak di masjid. Oleh dia dimasukkan plastik, diikat, diletak di depannya dia, diletak depan dia. Orang-orang, kenapa kau letak ketika Anda sujud di depan Anda ada sendal? Sendal bukan taruh di tempat Anda sujud, bukan letak di depan Anda ketika sholat, taruh di belakang. Anda tak pernah kan ke masjid tiba-tiba nak keluar dari masjid sandalnya hilang? Macam mana? Iya kalau mungkin masjid dekat tak apa-apa. Di Masjidil Haram saya punya sandal hilang. Di Masjidil Haram saya pernah sandal saya hilang. Macam mana? Untung kawan saya ada apa? Ada ekstra sandal. Kalau tak ada tak tahu nak jadi apa itu apa namanya? Kaki itu panas sangat ketika haji. Oke. Orang ini akhirnya sholatnya ini letakkan sandalnya di depan. Ditegur oleh orang-orang. Kenapa engkau letak sandal di depan Anda, bukan di belakang Anda, bukan di tempat masuk masjid situ tempatnya sandal. Anda bawa masuk masjid, Anda sholat dengan sandal Anda. Apa katanya? Ya ummuni wala ya ummuni. Lebih baik sandal ini jadi sandal ini jadi imamku, kan di depan kan, macam imam di depan dia. Lebih baik dia ada di depanku daripada di belakangku buat saya fikir. Curi zaman tadi. Terus macam itu. Iya kan ada apa namanya? Loh iya, kalau sendal-sendal yang murah. Kalau sendal-sendal mahal, macam mana? Harganya Rp1.000, Rp2.000. Zaman tengok kesempatan, dia ambil. So akhirnya kan apa namanya? Sholat menjadi tak khusyuk. Dibilang ya ummuni wala ya ummuni. Better dia jadi imamku di depan katanya daripada di belakang buat aku risau. Wal iltifatu li ghairi hajah. Kalau dia apa namanya? Tengok kanan, tengok kiri tanpa adanya hajat, maka dia makruh. Tapi kalau ada hajat dia tak makruh. Bahkan mungkin menengok itu hukumnya wajib di beberapa case. Yang makruh itu kalau menengok tanpa adanya sebab. Wal isyaratu li ghairi hajah. Isyarah. Berisyarat tapi tanpa adanya apa? Hajat. Syarat. Jadi ada kita apa ya nih? Mungkin saya sholat zaman lewat ini. Isyarat saja, isyarat. Mungkin syarat apa? Pergi macam ini. Isyarat saja. Itu kan hal tidak membatalkan apa namanya? Membatalkan sholat kan, hanya macam ini saja. Mungkin kalau malah dengan zaman macam ini
Saya tak anak ya saat Inggris itu yang nanya tolong gitu. Coba ini. Kalau ada hajatnya tak apa-apa. Contohnya apa? Kalau disalamin biyadi Allah. Biyadin Allah. Zaman Assalamualaikum Habib. Macam ini, so. Assalamualaikum kan kita tidak boleh jawab kan? Tidak boleh jawab. Kalau saya menjawab Waalaikumsalam, batal. Assalamualaikum Habib. Kenapa Anda salam? Batal lagi saya punya. Assalamualaikum Habib. Macam itu saja. Seharusnya ini kan isyarat ya. Ini kan isyarat. Seharusnya hal seperti itu tak disunahkan. Tapi karena ini di dalam case tertentu, maka hal itu sunnah. Jadi bukan sunnah, tak apa-apa. Isyarat tanpa adanya hajat makruh. Tapi kalau adanya hajat, tak apa. Mungkin kalau zaman dia nak lewat depan saya, dia tak tahu kalau saya sholat, saya buat macam ini. Maknanya jangan ganggu. Atau mungkin zaman cepat-cepat. Kan orang-orang Arab macam ini gitu. Tengok orang Arab buat macam ini. Tak pernah tengok? Orang Arab kalau sekejap macam ini. Ini apa maknanya Sajalan? Banyak makna ya. Tapi biasanya untuk apa namanya? Fulus itu. Nah, hutang fulus macam ini. Orang-orang Arab biasanya kalau nak sekejap tuh macam ini. Macam ini. Li ghairi hajatin. Biyadin au biras, dengan kepala atau dengan tangan. Seharusnya buat isyarat semacam itu tidak membatalkan sholat, tapi apa? Tapi makruh. Tadi kalau dengan mata Sama. Dengan macam mana? Saudara. Apa? Ada mungkin dengan mata itu kalau rambut matanya itu ada yang pasangan sekarang kan dibilang bulu mata badai, dibilang bulu mata badai. palsu. Yang palsu itu yang macam ini. Yang macam ini itu kalau di Indonesia kalau terlampau ini macam badai. Bulu mata badai kalau itu macam ini. Orang-orang Chinese itu saya dulu pernah tengok orang-orang yang make up itu katanya orang China kalau nak menikah kan matanya kan kecil macam ini kecil. Mereka kalau nak menikah mereka kalau matanya itu besar mereka senang macam-macam itu katanya saya pakai 18 bulu mata agar terlihat apa namanya matanya itu besar lama itu mungkin buat gantung baju tak apa 18 saya tak tahu lagi 18 macam mana. Wal isyaratu li ghairi hajah. Begitu pula isyarat tanpa adanya hajat itu makruh. Tapi kalau ada hajat tak makruh. Kalau untuk main-main batal. Kalau untuk main-main batal. Wal isra, begitu pula isra, mempercepat sholat. Isra ini mempunyai dua makna katanya Habib Ahmad bin Umar Asyadiri. Isra ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah Anda cepat-cepat nak masuk sholat. Jadi Anda tengok imamnya, Qul huwallahu ahad. Anda lari cepat-cepat untuk mendapatkan rakaat. Bukan mendapatkan rakaat. Itu makruh. Karena Rasul menegur itu, jangan cepat-cepat. Sudahlah, Anda jalan sebisa Anda. Kalau Anda dapat, alhamdulillah. Tak dapat tinggal tambah satu rakaat. Kenapa? Kena saya dapat. Kenapa? Fama adroktum apa gitu? Wa ma fatakum fatimu. Yang kalian dapat sholatlah. Yang kalian tak dapat sempurnakanlah. Kenapa harus terburu-buru? Dunia masih belum nak kiamat. Kenapa tidak buru-buru nak dapatkan satu rakaat? Kenapa? Begitu pula di antara Isra yang itu cepat-cepat untuk apa namanya? Cepat-cepat untuk sholat. Maksudnya ketika sholatnya itu terlampau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Itu cepat-cepat namanya. Cepat-cepat tapi dengan adanya tumakninah. Suf tengok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak tumakninah, Isra bukan makruh tapi batal. Kenapa? Karena tumakninahnya tidak ada. Suf tengok wal Isra'u. Ai al Isra' li huduri shalah aw li idraki taharrum ma'al imami masalan. Dibilang Isra' yang makruh itu cepat-cepat, yang masruh adalah cepat-cepat untuk hadir sholat atau cepat-cepat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berbeza lagi kalau dia itu cepat-cepat untuk mendapatkan sholat berjamaah sunnah, bukan mendapatkan rokaat. Mendapatkan sholat berjamaah itu didapat kalau Anda takbir sebelum imam itu salam. Jadi sebelum imam salam Anda cepat-cepat untuk mendapatkan jamaah. Ini kalau imam salam tak akan ada sholat berjamaah lagi. Saya cepat-cepat bukan untuk mendapatkan rokaat, tapi untuk mendapatkan sholat berjamaah. Ketika itu cepat-cepat itu hukumnya sunnah. Kadangkala cepat-cepat itu hukumnya wajib. Kalau Anda cepat-cepat untuk mendapatkan sholat Jumat. Oh, ini kalau imamnya sudah awil Jum'ah, wajib untuk mendapatkan sholat Jumat. Mendapatkan sholat Jumat itu kalau Anda sholat Jumat ketika imam rokaat kedua rukuk. Jadi kalau Anda mendapatkan satu rokaat bersama imam, Anda sudah dihitung Anda mendapatkan sholat Jumat. Jadi imam rokaat pertama Anda tak dapat, rokaat kedua Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, ada lari untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Ketika itu kalau Anda mendapatkan rukuk bersama imam, maknanya Anda mendapatkan satu rokaat. Nanti ketika imam salam, Anda cuma tinggal menambah satu rokaat. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan rukuk yang kedua bersama imam, walaupun Anda mendapatkan salam bersama imam, Anda tidak dikatakan mendapatkan sholat Jumat. Anda wajib untuk sholat duhur walaupun niatnya Jumat. Jadi ketika imam sudah tasyahud akhir, Anda datang, Anda niat sholat fardhu Jumat, Allahu Akbar. Ketika Anda berdiri, Anda meneruskan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Kenapa? Karena syarat Jumat sudah tidak terpenuhi, yaitu mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Namanya saja Jum'ah. Jum'ah itu diambil dari kata-kata jamaah. Dan kalau Anda tidak mendapatkan 1 rakaat berjamaah dengan imam, Anda dikatakan tidak mendapatkan sholat Jum'ah. Ini adalah permasalahan di dalam fikih, dibilang sholat wala nawa, la nawa wala sholat. Maksudnya niatnya apa, sholatnya apa. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Terus kenapa Habib? Kok Anda disunahkan, kok Anda diwajibkan untuk niat Jumat walaupun sholatnya zuhur? Karena ada possibility imam itu kurang rukun, akhirnya dia menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat, karena ada possibility kecil itu, Anda diwajibkan untuk niat Jumat. Untuk niat Jumat Isra. So, kalau Anda mempercepat untuk mendapatkan jamaah, maka hukumnya apa? Sunnah. Kalau Anda cepat-cepat untuk mendapatkan sholat Jumat, maka hukumnya wajib. Dan begitu pula di antara mempercepat yang sunnah, cepat-cepat yang sunnah adalah ada muta'anni fi af'ali sholat wa aqwaliha. Terlampau cepat ketika rukun-rukun sholat, di rukun qauli atau rukun fi'li. Rukuknya terlampau cepat, kan saya cakap kena baca 3 kali. Ini baca sekali saja subhanallah Allah, atau mungkin cuma subhanallah, sami Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Macam itu. Cepat-cepat sekedar takbiratul ihram saja, itu makruh. Itu makruh karena itu minimum Anda kena baca 3 kali. Kalau Anda baca 3 kali itu tidak akan ada orang komplain Anda. Tidak akan ada orang komplain Anda. Tidak terlampau cepat, juga tidak terlampau lama. Jangan macam ada di Indonesia itu sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Benar.
Saya tengok lama, macam mana saya boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus macam itu. 7 menit 20 rakaat. Gila. Dan itu ramai zaman. Bukan apa namanya? Bukan sepi, semakin cepat semakin ramai. Macam mana? Akhir zaman kan? Coba satu rakaat, coba satu sholat 1 juz. Jadi sholat tarawih selesai 10 juz. Tak akan ada yang datang gitu. Tak akan ada yang datang. Lama. Lutut sakit. Tapi kalau cepat-cepat ini seronok nih. Imamnya alim sangat ini. Imamnya apa? Alim sangat. Akhir zaman. Ada muta'anni fi af'ali sholat wa aqwaliha. Ketika membaca kena sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yakni sikit-sikit. Maksudnya huruf per huruf itu kena jelas. Jangan Anda baca macam berkumur. Waladhdallin. Bismillah waladhdallin saja yang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, yang lainnya tak dengar, tiba-tiba waladhdallin. Amin. Selama Anda membaca Al-Fatihah semacam itu tak apa-apa. Akan tetapi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Begitu pula kalau Anda cepat-cepat ruku, cepat-cepat sujud, tak apa-apa, cuma hukumnya makruh. Hukumnya makruh itu kalau dia tidak lebih cepat daripada tumakninah. Kalau cepatnya itu sampai menghilangkan tumakninah, maka cepat-cepat ini bukan makruh lagi tapi haram. Haram dan dia membatalkan sholat. Dia membatalkan apa? Sholat. Iton ini apa ya? Iton ini Anda terus-terusan di satu tempat, itu namanya iton. Jadi Anda sering sholat dimanapun aja tuh, di rumah, di sini sholatnya gimana kalau banat-banat? Dipilih mana? Di kelas, oke lah. Najwa ini pasti soft paling awal sebelah kiri, pasti dia macam itu. Roshikoh di sampingnya. Sudah dua ini itu terus sampai tiba-tiba kalau Kholidah di soft paling kiri oleh Najwa didorong, jangan di sini, ini tempat saya. Itu namanya iton. Iton itu adalah mulazamatul makanul wahid ibadah. Terus-terusan di tempat yang sama ketika ibadah. Itu makruh. Itu makruh. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan dimanapun Anda beribadah, maka pada hari kiamat tempat yang Anda buat untuk ibadah itu akan bersaksi. Semakin banyak saksinya semakin baik, semakin banyak saksinya nanti tempat itu bersaksi. So, tengok orang-orang tarim itu kalau habis sholat fardu, sholat sunnah mesti tukar. Sholat tarawih pun macam itu. Salam mereka tukar. Nanti itu tukar lagi agar 10 tempat ini berbeza-beza. 10 tempat ini apa? Berbeza-beza. Dan agar tempat ini nanti semuanya bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya kalau tempatnya cuma satu, tapi Anda sholat itu 10 kali, tempat satu ini juga akan bersaksi di depan Allah, tapi 10 kali bersaksinya. Satu tempat 10 kali. Dan 10 tempat 1 kali lebih afdol daripada satu tempat 10 kali. Dan ini adalah pendapat Mu'tamad Madzhab Syafi'i. Orang-orang Hadramut mempunyai ijtihad lain. Bahwasanya menurut mereka iton itu tak apa-apa. Kenapa? Karena bila-bila apa ya, Anda akan merasakan kalau Anda sudah duduk selesa di satu tempat, Anda tak nak berpindah. Sudah selesa, macam mana? Dibilang manfaat nabat. Yang lama duduk di tempat itu akan tumbuh. Mana tumbuh maknanya mengakar. Anda tengok ya, pohon. Kalau Anda letak sini, nanti Anda pindah, dia akan tumbuh tak? Dia tak akan tumbuh pokok itu. Tapi pokok kalau sudah Anda letak di satu tempat, akarnya akan
Akarnya akan apa? Namanya? Akarnya akan memanjang dan dia akan tumbuh. Dan dia kalau sudah seperti itu, nak dipindah susah pokok itu. Karena akarnya sudah mengakar. Akarnya sudah apa itu namanya? Ada orang-orang Melayu tak tahu bahasa Melayu kan? Indonesia cakapnya mengakar. Mengakar itu maknanya akarnya itu tumbuh ke dalam. Pokok seperti itu kalau Anda nak cabut susah. Dan pokok tidak akan boleh mengakar kecuali Anda diamkan di tempat itu. Kalau dibilang manfaat nabat, yang diam dia akan mengakar. Dia akan mengakar. Saya mengakar sudah selesai, nah apa lagi? Karena orang Hadramut itu banyak dari mereka itu punya makbad. Makbad itu apa ya? Makbad itu jadi mereka bangun tempat kecil untuk mihrab mereka. Tempat kecil mungkin cukup untuk 2 orang. Sudah mereka beribadah di situ, belajar, nanti sholat lagi. Mereka cuma siapkan bekal sikit, belajar, beribadah 100 rakaat, nanti belajar gini, malam pulang. Hampir semua habaib besar di Hadramut sejarahnya mereka punya makbad sendiri-sendiri. Makbadnya Syekh Abdul Rahman Segaf, makbadnya fulan, makbadnya fulan, makbadnya fulan. Yaitu makbad. Makbad itu adalah tempat kecil yang mana para habaib zaman dahulu beribadah secara konsisten di tempat itu. Dan itu bertentangan dengan muktamad mazhab Syafi'i yang mana iton itu hukumnya makruh. Saya tanya kepada guru saya lah, ini adalah ikhtiarnya para ulama Hadramut bahwasanya iton tak makruh. Katanya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ai mulazamatu makanin wahid. Mulazamah makanin wahid. Terus-terusan di satu tempat, dan itu makruh kecuali untuk imam. Imam kan setiap sholat mesti di mana? Di mihrab kan? Tak boleh imam karena berpindah. Hari ini di mihrab, besok di sampingnya sini. Wah, habis sudah. Kecuali imam. Imam itu walaupun dia iton tapi tidak makruh. Khilafan lis Suyuti. Imam Suyuti berpendapat bahwasanya imam pun makruh iton. Maknanya kena berpindah-pindah atau imamnya kena ganti, kena tukar. Imamnya kena tukar. Ada yang tanya? Oke, kita baca sujud sahwi. Sila. Sujud sahwi sajdatani qubaila salami yusannani li ahadi arba'ati asya'. Sujud sahwi. Sekarang kita akan masuk bab yang sedikit susah, tapi kita akan baca survei saja insya Allah. Pertemuan yang akan datang saya akan bawa paper. Kita baca paper itu biar sujud sahwi ini tak ada problem lagi. Karena memang ini permasalahan yang sedikit pelik sedikit. Dia kena kelas khusus 2 jam setengah hanya membahas apa? Sujud sahwi saja. Kita akan baca sedikit saja. Sujud sahwi. Apa itu makna sahwi? Lupa. Oh, maknanya kalau saya tak lupa macam mana? Oke kan, contohnya kunut. Kunut kan kalau orang lupa membaca kunut disunahkan. Oke, saya tak lupa, saya sengaja. Ada kunut, saya tak mau kunut, saya tak suka. Sebelum salam, ya Allah, saya menyesal. Tadi tak baca kunut. Apakah saya disunahkan sujud sahwi? Paham ya? Dia kan tidak lupa, tapi dia sengaja. Apakah disunahkan ketika Anda meninggalkan ba'dun min aba'adis sholat, disunahkan Anda sujud sahwi walaupun meninggalkannya itu dengan sengaja, bukan dengan lupa? Kalau Anda cakap disunahkan, tak ada makna kata-kata sujud sahwi. Namanya saja sujud karena lupa. Anda ini tak lupa. Karena itu para ulama mengatakan makna sujud sahwi di sini, makna sahwi di sini bukan lupa, tapi mutlakul khalal fi shalah. Kesilapan apapun di sholat. Sengaja atau tak sengaja. Kalau Anda cakap khalal itu adalah
Sujud sahwi adalah sujud yang disunahkan karena terjadinya ketidaksempurnaan di dalam sholat. Tengok. Itu maknanya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang disunahkan karena terjadinya ketidaksempurnaan di dalam sholat. Kalau Anda lupa membaca kunut, sholat Anda akan tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan yang disebabkan karena sengaja tidak kunut lebih besar daripada ketidaksempurnaan yang disebabkan karena lupa. Paham kan? Mutlakul kholal. Dari situ, dari mutlakul kholal, maka sengaja meninggalkan abaat pun disunahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Nanti kalau saya di exam saya tanya, apa makna sujud sahwi? Jangan cakap sujud untuk lupa. Tapi makna sahwi di sini adalah mutlakul kholal fis sholat. Ketidaksempurnaan apapun yang terjadi di mutlakul kholal. Dibilang sujudus sahwi sajidatan. Yang namanya sujud sahwi itu dua sujud. Yang namanya sujud sahwi itu dua sujud. Macam sujud sholat. Macam sujud sahwi ini kan sunnah. Tapi cara melakukannya, rukunnya, syaratnya, doanya sama seperti sujud sholat biasa. Kena meletakkan dahi, kena meletakkan tujuh anggota, sama. Caranya sujud sahwi sama seperti caranya sujud sholat yang biasa. Doanya pun sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Akan tetapi ada yang mengatakan disunahkan ketika sujud sahwi tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, akan tetapi mengucapkan subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu kalau Anda melakukan sebab sujud sahwi karena lupa. Tapi kalau Anda sengaja melakukannya, bukan subhanalladzi la yanamu wala yashu, astagfirullah. Karena Anda tak lupa. Kalau lupa kan Maha Suci yang tidak pernah lupa ataupun tersilap. Saya sengaja. Kenapa saya doanya macam itu? Tidak ada munasabatul makomnya, tidak ada. Kalau Anda sengaja, cakapnya apa? Astagfirullah. Yani, ya Allah, saya minta maaf tadi saya sudah macam nak mencabar. Astagfirullah. Tengok. Kasujud di sholat, tengok nomor 4, kasujud di sholat. Sujud sahwi itu adalah dua sujud seperti sujudnya sholat. Yang wajib di dalam sujud sholat, wajib di dalam sujud sahwi. Yang sunnah pun juga sunnah. Wakila, maknanya di dalam sujud sahwi pun Anda mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu mengatakan subhana man la yanamu wala yasu. Wa qala ba'duhum, sebagian dari ulama mengatakan, sebagian dari ashab mengatakan bahwasanya subhana man la yanamu wala yasu insaha. Kalau dia itu melakukan sebab sujud sahwi itu karena terlupa. Fa'in ta'ammada, kalau dia itu sengaja, kalau dia itu sengaja, falaik bihi al istighfar, maka dia seyogyanya, semestinya dan sepantasnya dia itu apa? Istighfar. Dan ketika nak sujud sahwi kena niat, maksudnya niat nak sujud sahwi di dalam hati. Maknanya saya ini buat karena saya nak sujud sahwi. Sujud tilawah tak ya? Kalau sujud tilawah tak ya niat langsung. Kenapa? Karena niat sujud tilawah sudah termasuk niat sholat. Oke. Kubailas salam. Sujud sahwi ini kubail. Makna kubail sebentar sebelum. Kalau qobla kan sebelum. Kubail ini sebelum tapi yang kecil. Jadi maknanya sebentar sebelum salam.
Yusannani li ahadi arba'ati asya. Sujud sahwi itu disunahkan karena melakukan satu daripada 4 hal. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adi sholah au ba'dihi walau harfan. Kita sudah ya membaca ab'adu sholah yang 20 itu. Kalau Anda meninggalkan salah satu dari 20 itu, Anda disunahkan sujud sahwi. Bukan hanya itu, au ba'dil ba'd. Bukan hanya meninggalkan ab'adu sholah, Anda meninggalkan sebagian dari ab'adu sholah. So, tengok. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Terus. Fa innaka la taqdi wa la yuqda alayka innaka la yadhillu man walayt wa la yuzman adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Allahu akbar. Wa sahbihi lupa. Wa sahbihi lupa. Dia tidak meninggalkan ba'dun, tapi meninggalkan sebagian daripada walau harfan, walaupun satu huruf. Kalau Anda sudah membaca Allahumma hdina fiman hadait, itu Anda kena baca semua. Tersilap satu huruf saja, walaupun Anda membaca 99% daripada Allahumma hdina, kalau 1% tersilap, Anda disunahkan sujud sahwi. Au ba'dihi walau harfan. Au ba'dihi walau harfan, maknanya Anda meninggalkan ab'adu sholah atau meninggalkan sebagian. Begitu pula tasyahud awal, Anda tidak membaca semuanya, tapi membaca sebagian. Tetap disunahkan sujud sahwi. Tetap disunahkan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Di antara sebab sujud sahwi, perbuatan yang kalau Anda lakukan dalam keadaan sengaja batal, tapi tak sengaja tak batal. Kalau Anda lakukan dalam keadaan tak sengaja, saya beri contoh. Cakap itu kalau Anda sengaja 2 huruf saja sudah batal. Tapi kalau tak sengaja 6 kalimat urfiyah. Oke, saya cakap ketika sholat, saya lupa kalau saya sholat, dan saya lupa kalau sesuatu membatalkan, kalau kalam itu membatalkan sholat. Zaman lewat, terus zaman nak pergi mungkin, saya ada perlu dengan Ustaz Zaman, saya tak nak dia pergi dulu, saya cakap, jangan pergi dulu. Lupa. Kata-kata jangan pergi dulu, kalau saya lafadzkan dalam keadaan saya tahu saya sholat dan sengaja, sholat saya batal. Tapi karena saya lupa, itu tak batal, karena harus 6 kalimat. Ini cuma 1 kalimat. Kalau saya buat itu dalam keadaan lupa, sholat saya tak batal, tapi saya disunahkan untuk sujud sahwi. Perkara yang kalau dilakukan sengaja membatalkan, tapi tak sengaja tak batal. Hal seperti itu kalau dilakukan dalam keadaan tak sengaja, disunahkan sujud sahwi. Tengok. Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Perbuatan yang membatalkan kalau dia berbuat sengaja dan tidak membatalkan kalau dia berbuat tidak sengaja. Dan dia buat itu dalam keadaan tidak sengaja, walaupun sholatnya tidak batal, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya, menambah rukun. Loh, kalau Anda menambah rukun, itu kan batal, sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Tak batal. Dan oke, nanti saya jelaskan kejap lagi. Apa contohnya? Kal-kalamil qalil nasian, seperti berbicara sikit nasian. Tadi jangan pergi dulu, itu sikit. Karena dia di bawah 6 kalimat urfiyah. 6 kalimat urfiyah. Wal aklul qalil, makan sikit tapi dalam keadaan lupa. Makan sikit dalam keadaan lupa itu seperti, saya jelaskan ya.
Tahu wijen? Kejap. Tahu onde-onde? Makanan yang bulat. Kemudian ada macam biji-biji kecil. Apa itu namanya? Biji apa itu namanya? Indonesia cakapnya wijen. Bijen. Bijen. Iya sama, ini namanya wijen. Itu macam habbatu simsim, atau habbati simsim. Seperti 2 biji wijen, itu sikit. Bukan satu apa namanya? 1 sendok, itu suap itu banyak. Kalau orang makan 1 sendok, lupa atau tak lupa dia batal. Tapi kalau cuma semacam 2 biji wijen, itu kan mungkin tersangkut di mana? Di gigi. Terus dia tak sengaja makan, itu tak apa-apa kalau dalam keadaan lupa. Tapi walaupun dalam keadaan lupa dan tidak batal, kalau Anda memakan sikit dalam keadaan lupa dan tidak batal, disunahkan Anda untuk sholat, sedangkan Anda untuk sujud sahwi. Karena makan sikit dalam keadaan lupa membatalkan dalam keadaan ingat, sudah tahu di sini ada tersangkut, dia cari-cari dengan lidah dia. Dapat dia telan. Sedap ternyata. Itu batal. Walaupun cuma sikit. Au ziyadatu ruknin fi'liyin nasiyan. Menambah, dia kira dia rukuk sami Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi saya sudah rukuk, Pak. Apa belum ya? Atau mungkin ketika dia sujud kedua, tadi ini sujud pertama atau kedua. Dia lupa, akhirnya dia tambah sujud lagi yang. Jadi sujudnya dari 2 menjadi 3. Begitu pula rokaat. Seharusnya ini sudah rokaat keempat, dia kira itu rokaat ketiga. Dia tambah 1 lagi. Bukankah kalau Anda sengaja sholat duhur 5 rakaat, batal tak sholatnya? Kalau lupa, tak apa-apa, sholatnya sah, tapi disunahkan sujud sahwi. Okay. Maaf Habib, kalau masa time solat tu lupa rakaat ke berapa, fikir dah rakaat keempat, tapi sebenarnya baru 3 rakaat. Okey, kejap lagi ini sekarang. Kejap lagi saya jelaskan. Saya cakap sujud sahwi ini termasuk bab yang susah. Dibilang orang-orang dulu cakap sujud sahwi ini aqobah min aqobatil fikih. Tanjakan apa? Ada yang kan jalan kan begini kan, ada yang begini. Jalan yang begini kan susah kan? Susah. Bilang sujud sahwi ini bab yang macam ini. Dia memang sedikit susah. Dia bukan susah sih, saya bilang tafri'atnya banyak saja. Detailnya sedikit banyak. Wa naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahalli. Di antara hal yang menyebabkan sujud sahwi adalah memindah rukun qauli ila ghairi mahallihi, di selain tempatnya walau sengaja. Anda tahu sedang berdiri, Anda baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. So tengok sengaja ataupun tak sengaja. Anda memindah rukun qauli di selain tempatnya ketika rukuk. Ketika rukuk Anda baca Al-Fatihah. Wadih, naswa. Ketika Anda memindah rukun di selain tempatnya, maka Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Sebenarnya ini bukan rukun. Takbir yang lebih spesifik matlub, bukan rukun. Tapi apapun yang diminta di sholat, walaupun itu sunnah. Maknanya kan kalau rukun ya, membaca surat kan bukan rukun. Anda ketika rukuk, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnah sujud sahwi tak? Sunnah. Karena itu kata-kata rukun ini dia kurang spesifik. Makna rukun di sini adalah matlub, yakni apapun yang diminta atas dasar sunnah atau diminta atas dasar wajib.
Coba tengok. Ka'an qara tengok nomor 6, ka'an qara al-Fatihah fir ruku au julusi tasyahud. Seperti dia itu membaca Al-Fatihah di dalam ruku au di dalam duduk dalam tasyahud. Ketika tasyahud, dia tak baca at-tahiyatulillah, bismillahirrahmanirrahim macam ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ketika duduk dia membaca Al-Fatihah. Dia kan memindah rukun qauli kan ke tasyahud, disunahkan untuk sujud sahwi. Au tasyahhada fil qiyam, ketika berdiri at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Au julus benas sajdatain, ketika julus benas sajdatain seharusnya dia membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Bacanya apa? At-tahiyatulillah. Au shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ruku', ketika ruku' Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa mithlu dzalika ma idza qara'a as-surah. Begitu pula kalau dia membaca apa? Surah. Surah kan bukan rukun kan? Surah kan apa? Sunnah kan? Tapi kenapa di sini? Karena itu saya cakap ini bukan rukun tapi apa? Matlub. Anda ganti bukan rukun tapi matlubin. Naklu apa? Matlubin. Matlub di sini apa yang diminta. Rukun pun juga diminta di sholat. Sunnah pun juga diminta. Fayasjudu fi ghairi mahallil qiraa'ah ka ruku'. Ketika ruku' membaca qul huwallahu ahad, maka dia disunahkan untuk sujud untuk semua itu. Dia berbuat sahwan atau amdan. Dia berbuat itu karena lupa atau karena sengaja. Kalau dia berbuat itu karena lupa atau sengaja, tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi itu hanya kata-kata bahasanya maknanya sujud untuk lupa, dia bukan lupa. Makna sahwi adalah apa? Mutlaqul khalal fi shalah. Segala hal yang menyebabkan ketidaksempurnaan di salat. Yang terakhir ini pertanyaan Anda, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Kalau dia dia melakukan rukun yang rukun ini adalah rukun fi'il, bukan rukun qauli. Rukun apa? Fi'il. Yang mana rukun fi'il ini ada possibility itu lebih. Bukan lebih, possibility itu lebih. Tadi saya sudah rukuk atau belum ya? Kan i'tidal dan qiyam kan sama-sama kan? Tadi saya sudah rukuk atau belum ya? Tadi sujud saya 1 atau 2. Kalau Anda, tadi sujud saya 1 atau 2. Anda kena amik 1. Anda kena amik 1. Yang paling sedikit. Karena di 1, karena di 2 itu ada 1. Di 1 cuma ada 1. Maknanya di 2 pun 1 itu yakin. Kalau Anda ragu 1 atau 2, Anda kena amik 1. Maknanya saya masih 1. Saya ini rakaat ketiga atau keempat? Anda kena amik? Ketiga. Kenapa? Karena 3 itu confirm. Karena sebelum 4 pun Anda lakukan 3. Kalau ini di 3, alhamdulillah. Maknanya 4 ini adalah tempat ragu. Ragu itu mungkin iya, mungkin tidak. 3 pasti confirm. Kalau Anda ragu ini 3 atau 4, Anda ambil 3. Kemudian Anda tambah 1 rakaat. 1 rakaat ini possibility dia itu 4 atau 5. Paham Anda? 4 atau mungkin 4 Sofia, mungkin 5. Selama ada possibility lebih, Anda disunahkan sujud sahwi. Walaupun lebihnya tak confirm, tapi ada possibility lebih. Kalau itu lebih, sujud sahwi akan menghapus kesalahan. Kalau itu tak lebih, Anda sujud sahwi untuk mengkacau setan, ilghaman lisyayatin. Macam itu. Karena setan itu paling tak suka kalau manusia itu sujud. Tengok ya. Saya ini tengok ya ibaratnya ya. Anda melakukan rukun fi'il dengan possibility lebih. Kalau tidak ada possibility lebih,
Anda tidak disunahkan sujud sahwi. Saya beri contoh. Tadi ini di sholat duhur ya, rakaat kedua atau ketiga? Anta Amik yang kedua. Kemudian ketika rakaat ketiga Anda sadar ternyata ini adalah rakaat ketiga, atau ini adalah rakaat keempat. Ketika rakaat ketiga Anda sadar bahwasanya yang sebelumnya itu adalah rakaat ketiga, bukan rakaat kedua. Walaupun saya melakukan rakaat itu dengan niat rakaat kedua. Paham ya? Saya ulangi lagi. Rakaat kedua, ini ketiga atau kedua? Anda ambil kemana? Kedua. Maknanya Anda sekarang kedua. Anda bangun ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga ini possibility ketiga, possibility keempat. Betul apa tidak? Sawaun dia itu possibility kedua atau keempat, ketiga atau keempat, kan wajib Anda lakukan. Karena Anda di sholat zuhur. Di sholat duhur, rakaat ketiga wajib Anda lakukan, keempat wajib Anda lakukan. Sebelum Anda naik ke rakaat sebelumnya, Anda sadar bahwasanya ini adalah rakaat keempat. Kemudian Anda langsung tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, apakah disunahkan untuk sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah rakaat yang tidak ada tambahannya. Karena possibility 3 dan 4. 3 dan 4 itu menurut semua possibility wajib Anda lakukan. Ihtimal ziyadah tidak ada. Berbeza kalau Anda setelah Anda naik ke rakaat keempat, kan rakaat kedua, ketiga kan? Ini kedua. Anda kedua, Anda tasyahud awal. Setelahnya rakaat ketiga. Setelahnya rakaat keempat. Rakaat keempat ini kan possibility keempat atau kelima. Walaupun Anda di akhir tasyahud akhir Anda confirm ini adalah rakaat keempat bukan kelima, tetap disunahkan sujud sahwi. Karena Anda melakukan rakaat keempat dengan ada possibility rakaat kelima. Berbeza kalau Anda melakukan rakaat ketiga. Rakaat ketiga possibility rakaat keempat. Adapun itu sama ada ya. Sama ada rakaat ketiga atau keempat tetap wajib dilakukan. Maknanya ihtimal ziyadah tidak ada. Susah kan? Tak susah? Susah. Anda kena paham ihtimal ziyadah. Apa itu ihtimal ziyadah? Possibility rakaat lebih. Possibility rakaat lebih itu tidak mungkin terjadi kecuali rakaat 4 atau kelima. Ketiga dan keempat itu bukan possibility ziyadah. Kenapa? Karena 3 dan keempat itu pasti wajib. Di sholat duhur, asar, dan isya ya. 3 keempat itu pasti wajib. Tapi rakaat keempat dan possibility ini rakaat kelima, kan ada possibility ziyadah. Karena ada possibility ziyadah itu disunahkan untuk sujud sahwi. Sof tengok. Wa iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimal. Bukan ma'ayakini ziyadah, ma'ahtimal. Karena ada possibility lebih. Sof tengok ya. Ka'an yasyukka fi tarki ruku'in au sujudin au raka'ah. Seperti dia itu syak meninggalkan rukuk atau sujud atau satu rakaat. Fa innahu ya'ti bihi. Maka dia wajib untuk menambah satu rukuk, menambah satu sujud dan menambah satu rakaat. Dan dia tidak boleh yarji' ila dzunnihi. Kira saya sudah 3 tak. Anda kena amik yang paling sedikit. Ataupun zaman Habib, Tadi Anda terlebih 1 rakaat, saya tak boleh tengok cakap biasa. Kecuali yang cakap macam itu ada tawatur. Ada mungkin 10 orang, 20 orang cakap ke saya, iya Habib, tadi Habib lebih 1 rakaat. Ketika itu baru saya mungkin kalau kurang 1 rakaat, saya kena tambah 1 rakaat. Kalau tidak. Maknanya saya tidak boleh tengok ke cakap orang tentang jumlah rakaat saya kurang atau lebih, kecuali orang itu apa? Mutawatir, banyak. Saya harus tengok di jumlah yang paling sedikit. Karena
Lebih itu tak apa-apa, kurang yang berbahaya. Karena itu tentu, yang benar tarawih itu 8 apa 20? Saya sholat 20. Karena kenapa? Kalau yang benar 8, saya sudah lebih 12. 12 menjadi pahala untuk saya. Tapi kalau yang benar 20, saya cuma sholat 8. Yang 12 saya nak ambil dari siapa? Nak ambil dari Rasikah kan? Rasikah juga perlu 12 rakaat untuk dirinya sendiri. Saya nak ambil dari siapa? Fayarji'u ila qawlihi faqat inda Romli wa ila qawlihi au fi'lihi inda Ibn Hajar wa idza atabihi sajada lisahwi wa inzala syakku qabla salam. Dibilang kalau dia itu dibilang di sini kalau idza atabihi sajada lisahwi, kalau dia itu berbuat rakaat yang dia ragukan itu, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi walaupun keraguannya ini keempat atau kelima hilang sebelum dia salam. Hilang sebelum dia salam. Sebelum dia salam confirm ini rakaat keempat, ini bukan rakaat kelima. Naam, ya, kecuali kalau syaknya itu hilang sebelum dia melakukan rakaat yang potensial itu lebih. Kan dia rakaat kedua, dia kira kedua atau ketiga ya. Dia ambil itu kedua. Oke. Rakaat setelahnya itu kan potensial. Ketiga atau keempat. Ayo. Kan setelah itu kalau dia tak yakin lagi, dia kan harus tambah satu lagi. Yang mana satu itu possibility keempat atau kelima. Tapi sebelum dia melakukan rokaat yang keempat atau kelima, di rokaat yang ketiga dan keempat dia sadar itu adalah rokaat keempat. Apakah dia disunahkan sujud sahwi? Tidak, karena rokaat ketiga atau keempat itu layak tamilu ziyadah. Tengok. Naam inzala qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah lam yasjud. Tidak sujud sahwi ka'an syakka hal sholat thalathan aw arba'an. Seperti dia itu syak apakah dia sholat 3 atau 4. Wazala syakkuhu fi ghairi rakaatil akhirah. Dan syaknya itu hilang sebelum rakaat yang terakhir. Kenapa? Karena rakaat sebelum rakaat yang terakhir layak tamilus ziyadah, layak tamilus ziyadah. Inilah tentang sujud sahwi. Ini hanya survei saja, ini bukan sesuatu yang detail. Memang kita kena baca sujud sahwi itu nanti melewati paper, akan saya cari papernya itu. Insyaallah kita baca di pertemuan akan datang. Ada yang tanya? Silakan. Kalau kunut dekat Masjidil Haram macam mana ya? Kenapa? Kan imamnya tak buat kunut dan kita. Itu sudah pernah saya tanya. Memang kalau boleh Anda sujud sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud sahwi. Kalau tak boleh, saya rasa tak ya sujud sahwi kalau menjadikan fitnah. Bayangkan di Masjidil Haram banyak orang. Semua assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Anda sendiri yang sujud sahwi. Orang akan tengok Anda semua kan. Kenapa ini? Buat fitnah. Buat fitnah. Menurut saya tak ya sujud sahwi. Biarkan imamnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda tak sujud sahwi? Karena imam itu dia kena menjamin bahwasanya makmum itu mendapatkan pahala yang sempurna. Kan beberapa ulama di antara Tajuddin As-Subuki tak nak menjadi imam karena takut pada hari kiamat nanti saya menjadi imam, makmum saya ini 6 orang ini. Nanti pada hari kiamat Natasha tanya, Habib, kenapa saya cuma dapat 15 kali sholat saja? Yang 10 kali mana? Yang 12 kali mana? Ini dipotong, pahala saya dipotong sebab Habib tak khusyuk. Ya kenapa? Saya kena ambil hak saya 27 kali. Kan macam itu kan? Sholat berjamaah pahalanya 27 kali. Itu dalam keadaan yang paling sempurna.
Imamnya khusyuk, makmumnya juga khusyuk. Yang pertama Allah tengok adalah imamnya. Imamnya khusyuk apa enggak? Imamnya tak khusyuk. Akhirnya sholatnya, pahalanya tak sempurna. Makmumnya kira itu sempurna. Pada hari kiamat dia hanya mendapat pahala yang tak sempurna. Dia akan komplain tak ke imamnya? Dia akan komplain ke imamnya. Kenapa? Ini sebab Anda, seharusnya saya mendapat pahala yang banyak. Sebab Anda sholat tak khusyuk, pahala saya sedikit. Ganti. Coba. Benar, ganti. Coba. Karena itu Tajuddin As-Subuki tak nak menjadi imam lagi. Di akhir hayatnya dia yurojih pendapat yang saya tak nak menjadi imam. Karena akan ada possibility makmum itu akan meminta pertanggungjawaban imam karena tak khusyuk. Karena tak khusyuk. Wallahu a'lam. Kalau baca Allah maghfirli ya Ghafur tuh Kalau memang bisa seperti itu alhamdulillah. Masalahnya imamnya buat kesalahan. Bukankah di dalam kaidah itu kesalahannya imam berkesan kepada makmum? Walaupun engkau buat, tapi imam tak buat, Anda kena tanggung kesalahannya imam. Macam mana? Karena itu menjadi imam itu problem. Dia harus hebat. Kenapa? Karena dia akan menanggung semua kesalahannya makmum. Makmum tak sempat membaca Al-Fatihah, imam yang tanggung. Makmum buat kesalahan, imam yang tanggung. Imamnya bodoh, tak khusyuk. Macam mana dia nak? Dia nak tanggung. Macam mana dia nak tanggung? Nah, itu kan di dalam fikih itu disebutkan bagaimana cara menjadi imam. Dia harus ahli fikih, dia harus ahli baca. Kenapa? Untuk menjamin bahwasanya sholat itu pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna karena semua kesalahan imam akan berimpact ke makmum, dan semua kesalahannya makmum akan ditanggung oleh imam. Kalau imam yang aslinya menanggung dia tak pandai, macam mana? Berkesan kan, kasihan makmumnya. Ya, tanya lagi. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga kita diberi kefahaman di dalam agama dan boleh mempraktikkan semua kita fikih ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.